Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kita semua, kita sudah berjumpa lagi di pembelajaran PDTM, Pekerjaan Dasar Teknik Mesin. Di pembelajaran PDTM itu mencakup beberapa KD ya, kompetensi dasar. Yang pertama itu adalah keselamatan kerja atau disingkat dengan K3LH. Apa itu K3LH? Keselamatan, kesehatan, kerja, lingkungan hidup. Nah, yang selanjutnya adalah alat ukur pembanding. Yang selanjutnya alat ukur presisi. Selanjutnya pengoperasian mesin umum, ya, pengoperasian perkakas tangan, pengelasan, dan pengecoran logam. Nah, di sini Bapak akan mengawali pemberian materi, yaitu untuk materi K3LH atau keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup. Bapak izin share ya. Sebentar adik-adik, mohon maaf. Nah, adik-adik semua, pengertian K3 itu adalah kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani maupun rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Nah, di dalam K3 tadi sudah dijelaskan untuk singkatan dari K3 itu adalah kesehatan, keselamatan kerja, keselamatan, kesehatan kerja. Nah, kita next adik-adik, keselamatan kerja. Tadi kesehatan kerja, sekarang keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan kita di dunia teknik pemesinan seperti membubut, mengelas, terus mengepres, itu sangat ditekankan keselamatan kerja. Keselamatan kerja terhadap operator, terhadap mesin dan alat, selanjutnya terhadap benda kerja itu sendiri. Maka bekerjalah sesuai dengan prosedur keselamatan kerja ya. Terus keamanan kerja. Apa itu keamanan kerja? Keamanan kerja adalah suatu unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman. Berarti pendukungnya apa supaya kita bekerja dengan aman? Yang pertama itu tentunya memakai OPD, operasional pelindungan diri ya. Dari mulai baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu, itu ada safety-nya ya adik-adik. Nah, nanti pada proses pengubutan itu ada keamanan kerja yang harus diikuti. Ada juga keamanan kerja yang jangan dilaksanakan, seperti kalau mengubut itu jangan pakai sarung tangan kain. Dalam pengukuran baru menggunakan sarung tangan kain gitu ya. Nanti banyak mesinnya. Nah, selanjutnya pengertian K3 secara umum nih ya. Tadi saya sudah jelaskan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa K3 adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat ya. Terus selama bekerja di tempat kerja adalah ruangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya ya. Jadi orangnya selamat, mesinnya selamat, alatnya selamat, bendanya juga selamat ya. Alat keselamatan kerja. Nah, di sini alat-alat yang harus ada ya di suatu bengkel ataupun pabrik ataupun yang lainnya ya di laboratorium. Yang pertama adalah pemadam kebakaran atau hidran ya. Yang kedua adalah air washer. Yang keempat water shower. Yang
Yang selanjutnya kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, jas laboratorium atau baju praktek, peralatan pembersih ya, obat-obatan, kapas, plester, pembalut. Nah, ini harus ada di lab ya. Ini adalah alat keselamatan kerja. Syarat laboratorium yang baik. Syarat laboratorium yang baik itu yang pertama terdapat yang tadi ya, terdapat adalah alat keselamatan kerja. Selanjutnya mempunyai kondisi ruangan itu tingkat pencahayaannya, tingkat udaranya itu berfungsi dengan baik. Ya, selanjutnya ruangan obatnya harus didata dengan rapi ya, penataan mesinnya rapi, penataan alat-alatnya rapi, terus alat keselamatan harus ada, laboratorium harus memiliki jalur evaluasi yang baik, berarti ada jalur garis kerja ya. Nah, kita next alat perlindungan diri. Oh, di sini sudah jelas sekali ya, Dedek. Ini seorang mekanik di industri ini ya seperti ini. Kita ya pakai helm, pakai kacamata, terus memakai wear pack atau baju kerja ya. Selanjutnya adalah celananya juga harus celana yang anti, maksudnya bukan anti api ya. Maksudnya anti panas itu ya. Bahannya jin atau katun atau yang lainnya. Selanjutnya pelindung lengan, sarung tangan, dan safety coat. Ini harus diterapkan pada setiap proses pengerjaan. Kebayang ya adik-adik betapa gerahnya menjadi seorang mekanik. Nah, ini macam-macam yang alat pelindungan diri atau PD ya. Ini ada kacamata ya. Ini kacamata itu ada beberapa ya, fungsinya ada juga sudah tertera. Ini selanjutnya helmet ya. Helmet ini dampaknya bisa dibaca, penggunaannya sudah dibaca, syarat-syarat helm yang bagus itu seperti apa ya, seperti ini. Nah, selanjutnya alat pelindung pernapasan yang sekarang itu booming yang harus dipakai oleh seluruh warga negara Indonesia, yaitu adalah masker ya, masker. Ini sebenarnya sudah ada di teknik permesinan, itu harus menggunakan masker ya. Ini bisa dibaca nanti sama adik-adik ya, di pause, dicatat. Nah, itu baru siswa yang berdedikasi ya. Terus pelindungan diri. Nah, di sini ada ini yang disamakan apron ya. Sini apron dada, ada apron lengan, oke. Terus selanjutnya wear pack ya. Ini alat pelindung tubuh. Selanjutnya safety coat nih, ada safety coat ya, atau alat pelindung kaki. Safety coat ini mempunyai mempunyai standarisasi tersendiri ya untuk di teknik pemesinan. Jadi adik-adik jangan pakai sepatu gaya ya, masuk ke bengkel pemesinan itu menggunakan sepatu safety coat ya, yang bertujuan untuk melindungi kaki adik-adik oleh misalkan jatuhnya besi ya. Kalau langsung kena kaki atau safety coat-nya yang tidak ada kapal besinya yang di depan kejepit, wah kaki kita bisa bengkak seketika ya. Nah, terus ada oli mungkin di bengkel ya, jangan dari bahan dasar sepatunya, jangan yang licin-licin. Nah, itu harus diperhatikan ya di teknik pemesinan. Maka kalau mau beli sepatu sekarang, karena ada sudah masuk teknik pemesinan, maka ya diperhitungkan ya supaya efisien ya, tidak membeli sepatu gaya punya, sepatu bengkel juga punya ya. Jadi satu aja gitu ya. Selanjutnya alat pelindung tangan. Ini sarung tangan. Sarung tangan macam-macam ya, ada sarung tangan karet, ada sarung tangan kulit, ada sarung tangan kait.
Nah, ini harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang yang cocok ya, yang cocok dengan sarung tangan tersebut. Jangan sampai saya di awal tadi menjelaskan bahwa sarung tangan kain itu tidak cocok digunakan di proses pembubutan karena ada bram. Ketika bram itu nempel di sarung tangan itu akan istilahnya mengait lah gitu ya, ngait. Jadi membawa tangan Anda kepada putaran mesin. Maka takutnya tangan Anda malah terlilit oleh mesin. Nah, ini makanya yang digunakan di mesin pembubutan harus sarung tangan karet. Yang keduanya adalah sarung tangan kulit. Sarung tangan kulit ini digunakan untuk proses pengelasan atau berhubungan dengan panas lah ya. Berhubungan dengan api, berhubungan dengan panas. Nah, itu kita menggunakan sarung tangan kulit. Apa fungsi untuk sarung tangan kain apa dong, Pak? Nah, fungsi dari sarung tangan kain itu untuk pekerjaan-pekerjaan tangan yang ringan ya. Seperti mengikir, menggergaji, terus menggerinda. Nah, itu menggunakan sarung tangan kain. Nah, safety preventif untuk keselamatan kerja di K3LH. Berdasarkan teori, ini teori ya, teori domino effects. Penyebab kecelakaan kerja adalah maka terdapat berbagai upaya untuk mencegah keselamatan kerja di tempat kerja antara lain. Yang pertama, upaya pencegahan keselamatan kerja melalui pengendalian. Nah, pengendalian bahaya ya. Pemantauan, pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja, memantau dan pengendalian tindakan tidak aman tidak kerja. Jadi memantau, oh ini kondisinya tidak aman nih untuk bengkel kita, kita rapikan terlebih dahulu. Setelah bekerja juga, wah kalau ditinggalkan begitu saja ini tidak aman, berarti kita harus merapikan kembali bengkel tersebut. Terus pemantauan pengendalian tindakan, nah itu tindakan kita harus sesuai dengan prosedur pengerjaan yang ada ya. Selanjutnya upaya pencegahan keselamatan kerja melalui pembinaan dan pengawasan, pelatihan dan pendidikan K3LH terhadap tenaga kerja, termasuk adik-adik ya. Adik-adik juga harus mengenal apa itu K3LH terhadap keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Kedua, konseling ya. Nanti adik-adik bisa bertanya kepada saya atau rekan-rekan kerja yang lain mengenai, oh Pak, kok gini ya, saya gini. Nah, kita bahas bersama lah. Selanjutnya, upaya pencegahan keselamatan kerja melalui sistem manajemen. Nah, ini sistem manajemen itu urusan atasan ya. Nanti adik-adik kalau jadi kepala bengkel atau yang lain, prosedur aturan K3 di tempat kerja harus terpampang di dinding dengan besar. Oh, bisa dibaca nih sama semua siswa atau semua pekerja ya. Penyediaan sarana prasarana K3 yang tadi ya, hidran, terus kotak keselamatan ya, pertolongan pertama itu harus sudah tersedia di suatu laboratorium. Terus penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja oleh tenaga kerja. Nah, nanti adik-adik kalau bekerjanya tidak sesuai dengan keselamatan kerja, mungkin oleh Bapak kan diberikan sanksi ya, atau sama temannya diingatkan langsung. Wah, jangan buang sampah sembarangan dong. Nah, ini buang sampah itu kan keselamatan kerja. Ya. Kenapa buang sampah itu keselamatan kerja? Nah, adik-adik coba perhitungkan ya, ketika kita membuang satu kresek di jalan. Nah, adik-adik ada berapa orang ya di lingkungan tersebut, ada berapa orang, setiap orang membuang satu kresek cemilan. Nah, ketika sudah menumpukan terjadi banjir. Ketika musim hujan terjadi banjir. Nah, lingkungan tersebut juga kan yang rugi. Nah, itu kan termasuk pencegahan untuk keselamatan kerja ya melalui sistem manajemen. Itu harus diterapkan oleh adik-adik ya. Nah, selanjutnya identifikasi bahasa
bahaya penilaian resiko dan pengendalian resiko ketiga. Di sini identifikasinya banyak dipaparkan lah ya. Adik-adik juga sudah mungkin bisa mengerti K3 itu kan kesehatan, keselamatan kerja. Ya. LH-nya itu lingkungan hidup. Nah, makanya adik-adik pasti bisa membayangkan, oh kalau kita ingin selamat itu berarti kita harus apa? Ya. Nah, standar operasional prosedur. Nah, di sini ada yang harus diterapkannya, yaitu adalah SOP di setiap pekerjaan, di setiap alur pekerjaan itu harus diperhatikan. Pak, ada nggak SOP di luar pekerjaan? Oh, ada. Nah, adik-adik sholat ada SOP-nya nggak? Tertulis jelas ya di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran kan SOP-nya sudah jelas ya. Ketika Anda sholat juga itu sudah jelas SOP-nya, urutannya. Nah, prosedurnya sudah jelas. Nah, itu harus diikuti. Kalau tidak diikuti, apa yang akan terjadi? Ya, nah itu celakalah kita yang tidak atau mengacuhkan standar operasional prosedur, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, keluarga, teman sejawat, ataupun lingkungan yang lainnya. Maka standar operasional prosedur ini harus diterapkan oleh setiap operator kerja ataupun siswa, ataupun saya sebagai guru di SMK Negeri 14 ya. Nah, ini misalkan ya, contoh penerapan K3 tidak sesuai SOP. Ya. Contohnya ini kan ketika menemukan kebakaran di bengkel laboratorium, maka sebaiknya dilakukan 6 langkah keselamatan berikut. Yang pertama, hidupkan segera alarm. Kalau ada alarm ya. Di bengkel kita kalau nggak salah nggak ada alarm ya. Selanjutnya beritahu regu pemadam kebakaran. Woi, kumpul yang ada kebakaran. Nah, begitu minta tolong. Ya, minta tolong, jangan berusaha sendiri untuk ini, tapi kita tidak bisa. Selanjutnya peringatan setiap orang agar segera keluar. Nah, setelah itu setiap orang yang ada di laboratorium itu untuk keluar ya, jangan mendekat supaya pemadaman lebih cepat ya. Pemadaman api dengan peralatan yang tersedia. Api itu kan menggunakan APAT ya, atau pemadam kebakaran APAT. Nah, bila dipandang perlu segera keluar ya. Selanjutnya jangan masuk kembali ke gedung yang sedang terbakar ya, itu jelas ya. Ya konyol kalau gedung sedang terbakar Anda masuk gitu ya. Itu sampai di situ. Ini contohnya saja, contohnya masih banyak, saya akan jelaskan. Saya stop screen dulu. Nah, jadi di dalam keselamatan kerja itu intinya ya K3LH, keselamatan kesehatan kerja lingkungan hidup. Nah, ada yang pertama harus selamat. Siapa yang harus selamat? Operatornya, pekerjanya ya. Adik-adik selamat, saya selamat, itu kan orangnya yang selamat. Yang kedua adalah mesin. Mesinnya harus selamat. Awalnya bersih, akhirnya harus bersih supaya selamat mesinnya, supaya bertahan lama. Yang ketiga alatnya yang dipakai itu disusun dengan rapi, kembali disesuaikan. Yang keempat adalah benda kerjanya. Jadi benda yang adik-adik kerjakan itu harus selamat. Benda itu akan selamat ketika kita melakukan prosedur pekerjaan yang baik. Selamat dalam ukurannya, selamat dalam bentuknya ya. Maka benda itu akan berfungsi dengan baik. Nah, itu adik-adik ya. Jadi untuk keselamatan kerja tolong diperhatikan betul dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 ya. Ini akan terus bergelut dengan kehidupan Anda selanjutnya ya. Untuk tugasnya mungkin adik-adik hanya merangkum materi yang saya sudah paparkan. Silakan. Ini kan berbentuk video ya. Bapak mengajarnya berbentuk video supaya adik-adik bisa mengakses semua YouTube ya.
adik-adik paus, adik-adik rangkum yang menurut adik-adik itu penting untuk dicatat. Nah, catatan itu yang akan menjadi absensi harian Bapak. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.